Dan ini salah satu dosa yang sangat besar. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi tiap-tiap humazah, lumazah. Humazah itu sama akar katanya dengan hammaz. Pelaku humazah itu hammaz, suka mencela, menghina, merendahkan orang lain. Ya, sama ada dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang yang seperti ini jangan dijadikan teman, jangan diikutin. Ya. Masya'im binamim, begitu juga orang yang masya'im binamim. Masya'im binamim ini maksudnya berjalan dengan namimah, maksudnya orang yang suka membuat fitnah untuk mengadu domba manusia. Ya. Namimah itu artinya adalah suka menyebarkan fitnah dengan maksud untuk mengadu domba orang lain. Namimah itu naqlu kalami ba'din nas li ba'din liqasdil ibsadi bainahum wa ilqa'il adawah wal baghdha. Yang dimaksud namimah itu adalah naqlu kalam. Naqlu kalam ini apa ya terjemahan yang pas di kita ya? Kalau terjemahan kata-katanya memindahkan perkataan sebagian orang kepada sebagian orang lain. Maksudnya dia duduk di sana ngobrol sama orang, dia dengar apa obrolan orang di sana, kemudian itu disampaikan ke tempat sana. Apa tujuan dia? Liqasdil ibsadi bainahum, untuk menciptakan ketidaknyamanan, kerusakan di antara mereka, bahkan permusuhan. Saat dia di sana nguping, dengerin semua. Ketemu sama yang di sana, dia bilang, tadi saat saya di sana mereka ngatain kamu gini. Pas di sana nguping, bawa lagi ke sana. Waktu saya di sana tadi saya dengar mereka ngobrolin kalian gini. Akhirnya apa? Dua kelompok itu panas. Ini masya'im binamim. Kenapa Allah Ta'ala sebut masya'im binamim? Karena hari-hari dia berjalan begitu. Bahkan yang paling parah, ada orang seperti ini antara masjid dengan masjid pun dia adu domba sama dia. Ya, antara orang masjid sesama orang masjid pun dia adu domba sama dia. Kalau orang yang di kedai kopi yang diadu domba sama dia itu hendak boleh juga. Tapi yang paling parah itu orang di masjid pun diadu domba. Ya. Ini masya'im binamim. Ya, dia berjalan untuk mengadu domba. Bawa perkataan dari sana, sebut di sini. Yang dari sini bawa ke sana. Akhirnya panas. Nah, ini salah satu dosa besar. Nabi pernah melalui satu kuburan, lalu Nabi bilang kepada sahabat bahwa orang yang dikubur itu sedang diazab. Nabi tahu. Kenapa? Ada dua kubur, bukan satu kubur. Ada dua kubur di situ, dua-duanya sedang diazab, kata Nabi. Ada dua sebab utama mereka diazab di kubur itu. Satu, kencing tapi tidak istinja. Sama aja macam kambing dia. Mau kencing aja dia, tidak ada istinja dia. Yang kedua, yamshi bin namimah. Waktu dia hidup di atas dunia, kerja dia ngadu domba terus. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke satu perkumpulan itu jadi panas dibuat sama dia. Satu dengan yang lain, dia munculkan bibit-bibit permusuhan. Kalau dia tinggal di satu kampung itu bisa panas dia buat. Kenapa? Dia memunculkan bibit-bibit permusuhan tadi. Dengan apa? Dengan namimah itu. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, ya, mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah berkawanlah dengan orang yang tidak suka mencela. Ketika kita ngobrol dengan dia,
sepanjang obrolan itu rasanya tak ada satu orang pun yang dicela oleh dia. Tidak ada satu pun yang dicela oleh dia. Dan berkawanlah dengan orang yang selalu berusaha mendamaikan orang lain. Bukan membuat panas antara satu dengan yang lain. Tapi berkawanlah dengan orang yang semangat orang ini adalah bagaimana mendamaikan orang lain. Bahkan mungkin saat dia di sana dia mendengar kata-kata yang tidak baik tentang orang yang di sana, tapi itu dia tak mau sampaikan ke sana. Berkawanlah dengan orang yang tidak suka mencela. Ketika kita ngobrol dengan dia, sepanjang obrolan itu rasanya tak ada satu orang pun yang dicela oleh dia. Tidak ada satu pun yang dicela oleh dia. Dan berkawanlah dengan orang yang selalu berusaha mendamaikan orang lain. Bukan membuat panas antara satu dengan yang lain. Tapi berkawanlah dengan orang yang semangat orang ini adalah bagaimana mendamaikan orang lain. Bahkan mungkin saat dia di sana dia mendengar kata-kata yang tidak baik tentang orang yang di sana, tapi itu dia tak mau sampaikan ke sana. Kenapa? Karena dia ingin menciptakan kedamaian. Berkawanlah dengan orang yang tidak suka mencela. Ketika kita ngobrol dengan dia, sepanjang obrolan itu rasanya tak ada satu orang pun yang dicela oleh dia. Tidak ada satu pun yang dicela oleh dia. Dan berkawanlah dengan orang yang selalu berusaha mendamaikan orang lain. Bukan membuat panas antara satu dengan yang lain. Tapi berkawanlah dengan orang yang semangat orang ini adalah bagaimana mendamaikan orang lain. Bahkan mungkin saat dia di sana dia mendengar kata-kata yang tidak baik tentang orang yang di sana, tapi itu dia tak mau sampaikan ke sana. Kenapa? Karena dia ingin menciptakan kedamaian. Nah, dan itu salah satu ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu